yang udah tersingkir, Malaysia dan Vietnam, jangan patah semangat, ini baru awal. Mudah-mudahan di Piala Asia berikutnya bisa kembali tampil lagi dan mendapatkan hasil yang maksimal. Meskipun Indonesia dan Thailand belum juga memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar, tapi kedua negara dari Asia Tenggara ini ya masih punya peluang. Halo Sobat Pelocor, kali ini saya masih ingin membahas tentang Piala Asia. Ya, dimana di turnamen Piala Asia ini ada 4 wakil dari Asia Tenggara yang berlaga di turnamen Piala Asia ini. Di antaranya ada Malaysia, Vietnam, Indonesia, dan Thailand. 2 negara atau wakil dari Asia Tenggara udah dipastikan angkat koper atau tersingkir dari turnamen Piala Asia setelah 2 kali pertandingannya tidak mampu mendapatkan kemenangan. Yang pertama ada Vietnam di laga perdana kalah atas Jepang dengan skor 4-2. Di laga keduanya Timnas Vietnam bertemu dengan Timnas Indonesia yang sama-sama dari Asia Tenggara. Timnas Vietnam kalah atas Indonesia dengan skor 1-0. Sementara Timnas Malaysia, di mana Timnas Malaysia kalah di laga perdananya melawan Yordania dengan skor 4-0. Dan kemarin Timnas Malaysia kembali kalah melawan Bahrain di menit-menit akhir pertandingan dengan skor 1-0. Tentunya kedua peluang dari negara Asia Tenggara ini tidak ada lagi, meskipun masih menyisakan masing-masing 1 pertandingan. Jadi meskipun Malaysia dan Vietnam menang di laga terakhirnya tidak akan mengubah apapun, dan sudah dipastikan Vietnam dan Malaysia sudah tersingkir dari turnamen Piala Asia, teman-teman. Tapi kekalahan Malaysia semalam tentunya berdampak terhadap peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar. Karena kita tahu sendiri, Timnas Indonesia setelah mampu mengalahkan Timnas Vietnam, Timnas Indonesia menempati klasmen urutan ketiga. Nah, Timnas Indonesia berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar melalui jalur 3 terbaik juga, teman-teman. Selain runner up, tapi ya bukan pesimis, tapi saya realistis melihatnya bahwa Jepang akan sangat sulit kita taklukkan di pertandingan terakhir ketika bertemu Timnas Indonesia. Tapi semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Irak bisa, seperti yang saya sudah bilang di video sebelumnya, bahwa Timnas Indonesia pun punya peluang yang sama untuk memberikan kejutan kepada Timnas Jepang. Jadi tergantung pemain-pemain nanti mau berpikiran inferior atau merasa setara dengan Timnas Jepang. Ini masalah mental. Kalau kita udah kalah duluan, mentalnya udah ngedrop, tentunya apapun yang kita lakukan di atas lapangan ya tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi saya ingin melihat Timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Timnas Jepang betul-betul tidak memandang Jepang jauh ke atas. Artinya kita harus punya mental yang kuat ketika menghadapi tim yang lebih baik dari kita. Karena kalau kita udah merasa kalah duluan ya tentunya tidak akan maksimal performa kita di atas lapangan. Jadi mental dulu dibenahi sebelum menghadapi Timnas Jepang nantinya. Pokoknya sama-sama pemain bola lah di atas lapangan, tidak ada yang beda. Yang membedakan siapa yang paling punya semangat yang kuat, tekad yang kuat, kerja keras yang kuat, ya itu akan mendapatkan hasil yang positif juga. Mau hasilnya seri, kalah, menang, ya nanti urusan belakang. Pokoknya bertarung dulu di atas lapangan. Itu yang saya inginkan, teman-teman. Dan mudah-mudahan pasukan dari Sintayong ya berpikiran seperti itu nanti ketika menghadapi Timnas Jepang yang kita tahu ya sangat sulit memang, tapi bukan tidak mungkin. Tentunya butuh kerja keras untuk bisa mendapatkan hal positif ketika menghadapi Timnas Vietnam di laga terakhir, teman-teman. Nah, kembali lagi, kenapa saya bilang tadi bahwa kekalahan Timnas Malaysia berdampak kepada Timnas Indonesia? Karena Bahrain berhasil menggeser posisi Timnas Indonesia di 3 terbaik untuk sementara, teman-teman. Bahrain yang memimpin sementara 3 terbaik di kelas B. Indonesia turun ke posisi kedua, dan tentunya di bawahnya ada Oman, Palestina, Syria. Itu akan menjadi saingan-saingan dari Timnas Indonesia untuk mendapatkan tempat 3 terbaik jika
jika ingin lolos ke babak ke-16 besar. Karena kalau hitung-hitungannya untuk mendapatkan runner up untuk lolos ke babak ke-16 besar mungkin masih sangat sulit untuk timnas Indonesia. Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Yang penting para pemain-pemain dari timnas Indonesia mau bekerja keras, mau bekerja ekstra lagi. Karena Irak udah membuktikan bahwa Irak mampu mengalahkan timnas Jepang yang kita tahu sendiri Jepang merupakan raksasa dari Asia teman-teman. Dan melihat dari track record Jepang 11 pertandingan tanpa kekalahan, dan di Piala Asia ini Irak mampu memutus tren positif dari timnas Jepang. Nah, Indonesia kenapa tidak? Ya sayangnya dua wakil dari Asia Tenggara udah dipastikan tersingkir dan tinggal dua negara dari Asia Tenggara lagi yang akan berjuang untuk lolos ke babak 16 besar, yaitu Thailand dan Indonesia. Tentunya yang udah tersingkir Malaysia dan Vietnam, semangat lagi, jangan patah semangat, ini baru awal. Mudah-mudahan di Piala Asia berikutnya bisa kembali tampil lagi dan mendapatkan hasil yang maksimal. Meskipun Indonesia dan Thailand belum juga memastikan diri untuk lolos ke babak ke-16 besar, tapi kedua negara dari Asia Tenggara ini ya masih punya peluang untuk terus melaju ke babak ke-16 besar. Dan tentunya ini suatu kebanggaan tersendiri untuk kedua negara ini jika mampu lolos ke babak ke-16 besar Piala Asia. Karena timnas Indonesia udah 17 tahun baru ikut dan tidak pernah lolos ke babak 16 besar di Piala Asia sebelumnya teman-teman. Dan tentunya kalau timnas Indonesia mampu lolos, ini akan menjadi sejarah juga untuk timnas Indonesia, pertama kalinya lolos ke babak ke-16 besar di Piala Asia selama ia mengikuti turnamen Piala Asia teman-teman. Dan saya berharap ini akan terjadi karena selangkah lagi timnas Indonesia akan terus melaju ke babak 16 besar. Begitupun dengan timnas Thailand. Thailand juga berhasil mengalahkan Kyrgyzstan kemarin dan Thailand yang memimpin klasemen sementara di grupnya. Dan kalau Thailand mampu memenangkan pertandingan satu pertandingan lagi, ya udah memastikan diri juga tentunya untuk lolos ke babak 16 besar. Dan ya kita tunggu aja hasil akhirnya. Apakah kedua negara atau wakil dari Asia Tenggara ini mampu lolos ke babak 16 besar atau akan mengikuti dua wakil dari Asia Tenggara lainnya, yaitu Vietnam dan Malaysia, angkat koper dari Piala Asia. Gimana menurut kalian teman-teman? Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.